وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Rabbmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba. Ayat ini sungguh sangat menarik untuk dicermati. Lebih-lebih dalam kehidupan kita sebagai manusia yang notabene-nya secara fitrah manusia mencintai harta benda. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, kata Allah. Manusia itu memang betul-betul mencintai harta benda. Kecintaannya kepada harta benda itu begitu kuat. Nah, kita akan coba kupas sejenak ayat itu tadi. Kira-kira pelajaran apa yang bisa dipetik dari ayat itu? Coba kita ulangi kembali ya bunyi firman Allah itu tadi. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan. Tuhan itu Rabb. Rabb itu sering diartikan Tuhan. Nanti kalau kita buka di dalam kamus bahasa Arab, termasuk dalam beberapa literatur kitab tafsir, di sana ada penjelasan yang luas terkait apa sih makna yang terkandung di balik kalimat Rabb yang biasa diterjemahkan dengan Tuhan. Nah, setidaknya ada 6 makna di balik kata Rabb yang artinya Tuhan. Tuhan itu berarti Malik, sang pemilik. Tuhan itu berarti Sayyid, sang penguasa. Tuhan itu berarti Mudabbir, sang pengatur. Tuhan itu berarti Murabbi, sang pendidik. Tuhan itu berarti Al-Qayyim, sang pengurus. Tuhan itu berarti Mun'im, sang pemberi nikmat. Jadi kalau kemudian ayat ini diawali dengan Rabbaka, Tuhanmu, itu sudah sangat relevan. Kenapa? Karena isi ayat ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mengendalikan seluruh pemberiannya kepada hamba-hambanya. Allah punya kuasa penuh untuk melapangkan rezeki dan sebaliknya untuk mempersempitnya. Allah kuasa penuh itu. Karena sangat tepat kalau ayat ini kemudian diawali dengan kata Rabbaka, Tuhanmu. Artinya apa? Sifat yang ada, yaitu Allah itu zat yang melapangkan rezeki, Allah juga zat yang mempersempit rezeki, itu adalah salah satu bentuk dari kandungan kata Rabb. Bahwa Rabb itu adalah pemilik, penguasa, pengatur, pendidik, pengurus, pemberi nikmat. Nah, Rabb itu salah satunya nanti dipertegas dengan bahwa Rabb itulah yang yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir, yang memperluas,
memperluas rezeki hambanya dan juga mempersempit rezeki hambanya. Nah, kemudian dalam ayat ini ada kata yabsut yang artinya melapangkan, wa yaqdir dan artinya menyempitkan. Nanti kalau kita buka di dalam tafsir ada penjelasan bahwa makna yabsut itu artinya yuwassi'ur rizqa ala ba'din nas. Allah kuasa meluaskan, Allah kuasa melapangkan rezeki kepada sebagian manusia yang dikehendaki. Kemudian kata wa yaqdir itu artinya wa yudhayyiquhu ala ba'dihim, menyempitkan rezeki itu kepada pihak yang lain, kepada semua yang dikehendaki. Artinya apa? Allah jika berkehendak bisa melapangkan rezeki seseorang. Sebaliknya, jika Allah berkehendak akan menyempitkan rezeki seseorang. Allah Maha Kuasa untuk melapangkan rezeki dan Allah Maha Kuasa untuk mempersempit rezeki. Artinya Allah kuasa menambah rezeki, Allah pun kuasa mengurangi rezeki. Allah kuasa menjadikan orang kaya, Allah pun kuasa untuk menjadikan orang itu miskin. Nah, seperti itu. Dan memang kalau kita mau jujur, kondisi manusia tentu tidak statis ya. Terkadang naik, terkadang turun. Terkadang hari ini dibuat lapang, besok lain hari dibuat sempit. Nah, seperti itu. Terkadang penghasilan hari ini bertambah, tetapi sebelum-sebelumnya berkurang. Sama dengan begitu. Nah, ini memberikan indikasi bahwa kehidupan itu berputar. Kehidupan itu berputar. Tak selamanya di atas. Sebagaimana tak selamanya di bawah. Sesekali Allah putar roda itu sehingga kita berada di atas, dan sesekali Allah putar roda itu dan menjadikan kita di bawah. Di atas dan di bawah secara silih berganti, itulah kehidupan. Terkadang merasakan lapang, terkadang merasakan sempit. Terkadang mendapatkan kecukupan, tetapi lain waktu merasakan kekurangan. Seperti itu. Terkadang keuntungan bertambah, tapi terkadang tertimpa kerugian. Nah, seperti itulah. Sehingga dari penjelasan ini relevan dengan firman Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kehidupan yang akan kami putar. Jadi hidup itu laksana roda yang selalu berputar. Allah putar roda kehidupan itu. Sehingga kalau hari ini bahagia, terkadang besok sedih. Kalau hari ini menang, besok kalah. Dan begitu selanjutnya. Itulah kehidupan. Dan itu dalam genggaman Allah. Jadi rezeki itu berada dalam genggaman Allah. Bukan manusia yang menentukan. Maka ada kaidah yang berbunyi al-mar'u yudabbir wallahu yuqaddir. Manusia merencanakan, Allah yang memberi keputusan. Allah yang memberi ketetapan. Kita berusaha tapi hasilnya terserah Allah. Nah, itu kaidahnya. Nah, dengan demikian
Di sini kita diperintahkan Allah untuk berusaha, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang memegang rezeki kita, bukan orang lain, bukan tetangga kita, bukan atasan kita, bukan teman kita, bukan. Yang memegang, mengatur, mengendalikan rezeki kita adalah Allah semata. Ini harus menjadi keyakinan kita dan tidak boleh ragu-ragu. Maka kalau ingin bertawakal hanya kepada Allah saja. Sebagaimana kalau kita ingin meminta hanya kepada Allah semata. Kenapa? Karena di tangan Allah lah rezeki kita. Nah, itu tidak boleh ragu-ragu. Maka meskipun kita berusaha maksimal, bukan gara-gara maksimal usaha itu Allah beri rezeki. Tetapi karena memang Allah berkehendak. Kalau Allah nggak berkehendak, meskipun kita bersusah payah, tidak akan dapat rezeki. La mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kalau Allah memberi, siapa yang bisa menolak? Dan kalau Allah mengambil, siapa juga yang bisa memberi? Jadi semuanya rezeki itu Allah yang kelola, Allah yang ngatur, Allah yang membagi. Hari ini untuk si A, besok si B, besok si C, dan lain sebagainya. Karena itu di dalam tafsir nanti disebutkan terkait Allah yang membentangkan rezeki, yang melapangkan, dan Allah pula yang menyempitkan. Itu nanti ada penjelasannya berbunyi al-bastu wal qabdu innama huma min amrillah. Kelapangan rezeki dan kesempitannya itu semua dua-duanya adalah urusan Allah semata. Hanya Allah yang bisa melapangkan rezeki dan hanya Allah yang bisa menyempitkan rezeki. Karena itu hanya bersandar kepada Allah semata. Nah, baik, kita lanjut. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Melapangkan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki dan menyempitkannya. Di sana ada kata ar-rizq, rezeki. Kalau boleh bertanya ini, apakah rezeki itu sebenarnya? Nah, kata rezeki itu di dalam Al-Quran dengan berbagai derivasinya, dengan berbagai bentuknya, itu terulang sebanyak 123 kali. 123 kali. 123 kali. Dengan rincian 61 kali dalam bentuk fi'il atau kata kerja dan 62 kali dalam bentuk isim atau kata benda. Nah, kata ini setelah kita teliti, kita pelajari dengan seksama, ternyata kata rizki yang di dalam Al-Quran itu mengandung beberapa makna. Terkadang rezeki diartikan al-ato, pemberian, anugerah. Anugerah itu rezeki, pemberian itu pun rezeki. Terkadang juga rezeki di dalam Al-Quran diartikan to'am, makanan. Maka makanan itu juga rezeki. Di lain waktu rezeki di dalam Al-Quran berarti mator, hujan. Ya tentu hujan itu juga rezeki. Betapa tanah itu membutuhkan hujan supaya menjadi hidup dan tumbuh semua yang ada di bumi. Itu butuh hujan, hujan rezeki. Nah, terkadang juga rezeki di dalam Al-Quran itu berarti sawab, pahala. Subhanallah, kalau kita dapat pahala itu rezeki sekali itu. Bahkan adakah yang lebih besar rezeki itu daripada pahala? Nah, kemudian berikutnya, rezeki juga bisa berarti jannah, surga. Wah, ini lebih spesial lagi nih.
Dan ada juga rezeki di dalam Al-Quran berarti fakihah, buah-buahan. Artinya yang perlu digarisbawahi, rezeki itu tidak identik dengan kekayaan. Rezeki itu tidak identik dengan harta benda. Rezeki itu tidak identik dengan rupiah. Ingat itu. Karena seringkali kita tuh berpikir rezeki itu ya harta. Maka kalau kita ingin mengukur seseorang, apakah seseorang itu memperoleh rezeki dari Allah atau tidak, terkadang kita salah. Standarisasi kita adalah hartanya. Kalau hartanya banyak ya berarti dia banyak rezeki. Kalau hartanya sedikit berarti dia sedikit rezekinya. Nah ini yang perlu diluruskan. Rezeki tidak serta-merta berupa harta. Sehat itu juga rezeki loh. Punya teman itu rezeki, punya kawan itu rezeki, punya saudara itu rezeki, punya keluarga itu rezeki. Ya, kita sehat hari ini itu rezeki, Masya Allah. Apalah artinya harta kalau sakit? Apa artinya makanan kalau sakit? Apa artinya tempat tinggal yang mewah kalau sakit? Sehat itu rezeki. Bisa belajar itu rezeki, bisa melihat dengan jelas itu rezeki. Bisa berjalan, kemudian bisa bercengkerama, masih bertemu dengan orang-orang yang kita cintai di sekitar kita, itu rezeki. Dikasih umur itu rezeki. Punya teman-teman yang baik itu rezeki. Maka sebenarnya Allah itu sudah memberikan rezeki kepada kita itu luar biasa. Karena itu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah enggak akan mampu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa hakikat rezeki itu luas. Esensi dari rezeki itu luas. Tiada batas. Maka jangan dipersempit makna rezeki dengan kekayaan semata, harta benda semata. Jangan. Nah, dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi rezeki itu berarti terkadang membagi harta, terkadang membagi sehat, terkadang membagi ilmu, terkadang memberi kesempatan, terkadang memberi panjang umur, memberi keluarga, dan macam ragam. Maka rezeki tiada terbatas. Nah, lalu di ujung ayat itu disebutkan, innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan hamba-hambanya dan Maha melihat. Nanti kalau kita lihat tafsirnya, itu nanti ada penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Maha mengetahui itu adalah khabirum bitobaihim. Khabirum bitobaihim. Apa artinya? Allah itu Maha mengetahui tentang tabiat manusia. Basirun, Maha melihat artinya basirun bihawa ijihim. Allah Maha melihat kebutuhan manusia. Artinya Allah melapangkan rezeki atau mempersempitnya itu karena Allah sudah tahu. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat bagaimana karakter hambanya. Apa sih yang menjadi kebutuhan hambanya? Ini cocoknya seperti apa? Orang yang karakternya seperti ini cocoknya diberi berapa? Nikmat apa yang harus aku berikan untuknya? Kalau orang punya kebutuhan seperti ini, apa yang harus aku berikan? Kalau anak 1 kira-kira seperti apa rezekinya? Anak 2, 3, 4 rezekinya bagaimana? Dan begitu selanjutnya. Allah bagikan rezeki itu
tentu dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Disesuaikan dengan tabiatnya, disesuaikan dengan sifat dan karakteristiknya, disesuaikan dengan kadar hajat kebutuhannya. Artinya apa? Tidak ada yang salah dalam pembagian Allah. Allah membagi rezeki itu tidak ada yang salah. Tepat sasaran, tidak ada yang salah alamat. Maka di dalam tafsir yang lain disebutkan apa yang dimaksud Allah membagi rezeki berdasarkan ilmu itu bagaimana sih? Itu apa maksudnya? Maka dijelaskan yang dzuru lahu fa in kanal ghina khairal lahu aghna wa in kanal faqru khairal lahu afqara. Allah itu kalau mau membagi rezeki disebutkan di dalam tafsir, Allah pertimbangkan terlebih dahulu. Kalau kekayaan ini memang lebih baik baginya, maka aku akan berikan dia kekayaan. Sebaliknya, kalau kefakiran itu lebih baik untuknya, maka akan aku berikan kefakiran. Jadi Allah memberikan sesuatu itu pasti terbaik. Maka percayalah bahwa bagaimanapun kondisi kita saat ini, itu adalah kondisi yang terbaik dari Allah untuk kita. Terkadang memang ada orang ketika kaya, baik ibadahnya, rutin ibadahnya, suka berderma, menolong, ramah, dan lain sebagainya. Tetapi ketika harta itu dikurangi, goyang imannya, tak karu-karuan perilakunya. Nah, Allah tahu seperti itu. Ini kalau hartanya aku kurangi, dia akan banyak tingkah. Dia akan melanggar peraturan-peraturan. Dia akan menjauh dariku. Ya sudah, ku berikan dia kecukupan. Tapi sebaliknya terkadang ada orang yang miskin, ketika miskin itu baik. Taat beribadah, semangat untuk mencari ilmu, majelis taklim dihadiri. Tapi ketika sibuk, ketika dia menjadi orang kaya, sibuknya luar biasa dan lupa kepada ibadahnya. Nah, Allah itu sudah mengetahui semua itu. Maka apapun yang sekarang kita rasakan, itu adalah yang terbaik dari Allah untuk kita saat ini. Maka jangan pernah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi kaya, maka hari ini kekayaan itu adalah yang terbaik untuk kita. Kalau kita diberi kekurangan hari ini, maka kekurangan itu yakinilah itu yang terbaik untuk diri kita. Seperti itu. Maka ya kalau bagi kaula remaja, mungkin ada yang merasa kenapa saya kok belum ketemu jodoh. Sementara teman-teman saya sudah ketemu, bahkan sudah memiliki anak keturunan. Tidak usah gelisah. Karena putusan Allah hari ini terbaik. Takdir Allah hari ini adalah terbaik. Untuk kita hari ini. Allah mungkin tunda. Mungkin menunda jodoh kita. Tetapi di balik itu pasti ada hikmah. Ada maslahat. Nah, karena itu di dalam tafsir yang lain juga disebutkan. Ketika Allah membagi rezeki, itu disebutkan fayajzihim ala ma ya'lamuhu shalihal lahum wa yudabbiruhum bilutfihi wa karami. Artinya apa? Allah memberikan rezeki itu Allah sudah tahu itu paling bermaslahat untuk kita. Kondisi yang paling baik untuk kita itu gimana sih? Itu yang diberikan Allah kepada kita. Jadi Allah membagi rezeki itu sudah berdasarkan ilmu, maslahat dan hikmah. At-tafawutu fi arzaqil ibad laisa li ajlil bukhli bal li ajli riayatil masalih. Perbedaan rezeki yang terjadi pada hamba itu bukan karena Allah itu bakhil. Yang satu dibikin kaya, yang satu dibikin miskin. Kenapa sih Allah itu bakhil? Pilih kasih. Oh bukan. Allah memberi rezeki
kepada siapapun. Ada yang dibikin kaya, ada yang dibikin miskin. Bukan berarti Allah itu bakhil. Bukan. Tetapi semua ketetapan itu untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Subhanallah. Ini yang perlu kita pahami betul. Karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat 27 itu Allah berfirman, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard." Sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di muka bumi. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Tetapi Allah turunkan rezeki itu sesuai ukuran yang Allah kehendaki. Innahu bi'ibadi khabirum basir. Sekali lagi Allah mengatakan Allah Maha mengetahui dan Allah Maha melihat keadaan hamba-hamba. Makanya tak jarang orang itu ketika ada di bawah baik, tapi ketika naik derajatnya di atas gak karu-karuan. Ketika masih menjadi bawahan baik, tapi menjadi bos di kemudian hari malah tidak baik. Dan begitu selanjutnya. Jadi perbedaan tingkat rezeki, dibuatnya rezeki itu tidak sama, itu terkandung supaya ada kemaslahatan. Maksudnya, ya yang kaya akan bisa menggaji yang miskin. Yang miskin bisa bekerja untuk yang kaya. Sehingga saling isi mengisi, saling bantu membantu. Nah ini. Maka harus betul-betul diyakini bersama bahwa semua pembagian rezeki Allah itu atas dasar ilmu, hikmah, maslahat, dan keadilan. Semuanya adalah adil. Nah, dengan demikian perlu kiranya kita menyiapkan diri kita. Kenapa? Karena kaya itu ujian dan miskin itu juga ujian loh. Dua-duanya ujian. Orang yang diberi harta itu juga ujian. Orang yang tidak dititipi harta itu pun juga ujian. Sama. Mana yang lebih berat? Tentu relatif. Tentu relatif. Makanya ada orang yang ketika fakir dia baik. Ada juga orang kaya baik. Tapi tak sedikit orang fakir jadi jahat. Begitu pula orang yang kaya tetap menjadi jahat. Jadi sangat relatif. Nah, selanjutnya coba kita berpikir bagaimana sikap kita kalau begitu. Setelah kita mengetahui Allah itu membagi rezeki sedemikian rupa, semuanya telah dipertimbangkan, diperhitungkan oleh Allah dengan ilmu, hikmah, maslahat, dan keadilan. Kira-kira bagaimana? Tugas kita satu. Menerima ketentuan Allah dengan ridho. Apapun yang ditentukan Allah, apapun takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, itulah yang terbaik. Nah, lebih-lebih tadi kita sudah menyampaikan bahwa rezeki itu tidak mesti dalam bentuk harta. Nah, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad itu suatu hari pernah bersabda, "Qad aflaha man aslam." Sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين